dengan NIM 64241793. Perkenalkan, nama saya Tasya Hoirunisa dengan NIM 64241933. Perkenalkan, nama saya Mafia Mayanti dengan NIM 64241961. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami tentang bank berkreditan rakyat. Langsung saja, materi pertama akan dibacakan oleh Naka. Baik, Bank Berkreditan Rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Berkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan Anda dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan, Bank Berkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, sehingga tidak membebankan jasa dalam memfasilitasi lalu lintas pembayaran nasabah. Memasuki era pasca kemerdekaan, dimulainya didirikan bank pasar dan bank karya produksi desa, mendirikan lembaga dana kredit pedesaan. Baru pada tahun 1988, pemerintahan mengeluarkan paket kebijakan Oktober 1988 atau lebih dikenal dengan istilah PAPTO 1988. Kebijakan inilah yang menjadi momentum lahirnya BPR baru. Selanjutnya, pada tahun 1992 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai landasan hukum yang jelas terhadap BPR untuk diakui sebagai salah satu jenis bank selain bank umum. Sejak saat itu, di Indonesia hanya dikenal dua lembaga keuangan setara, banknya itu Bank Umum dan Bank Berkreditan Rakyat. Selanjutnya ada fungsi Bank Berkreditan Rakyat. Yang pertama adalah memberikan edukasi tentang perbankan. Salah satu fungsi Bank Berkreditan Rakyat adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang manfaat lembaga perbankan. Selanjutnya ada mempermudah akses permodalan untuk usaha, menyediakan akses pendanaan untuk masyarakat lokal yang sedang membutuhkan modal keuangan untuk membuka usaha sendiri. Selanjutnya ada mempercepat pembangunan desa. Untuk mempercepat pembangunan di desa, kecamatan dan kabupaten, selain bisa membuka usaha dengan modal dari BPR, masyarakat lokal juga bisa mengelola keuangan dengan lebih aman dan teratur setelah menyimpan uang di BPR. Dan selanjutnya ada menyediakan layanan perbankan. Masyarakat sekitar bisa melakukan transaksi perbankan dengan lebih mudah dan cepat, entah itu dalam bentuk menabung secara perseorangan ataupun memberikan layanan pinjaman dana untuk mereka yang memerlukan modal pinjaman usaha. Selanjutnya ada apa saja usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR. BPR tidak diperkenankan untuk menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha valuta asing, melakukan penyertaan modal dengan prinsip integriti, serta melakukan usaha transferansia. Lalu apa saja usaha yang boleh dilakukan oleh BPR? BPR dapat menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Selain itu, BPR juga dapat memberikan kredit serta menyediakan pembiayaan bagi nasabah dengan prinsip bagi hasil. Jenis-jenis Bank Berkreditan Rakyat berdasarkan kepemilikan. Jenis BPR berdasarkan kepemilikan terbagi menjadi dua, yaitu BPR yang dimiliki oleh pemerintah dan BPR yang dimiliki oleh pihak swasta. Berdasarkan pengelolaan, jenis BPR berdasarkan pengelolaan terbagi menjadi dua, yaitu BPR konvensional dan BPR yang berada mengatur perbankan syariah.
Selanjutnya yang ketiga ada berdasarkan jenis usaha. BPR berdasarkan jenis usaha terbagi menjadi tiga. Yang pertama, BPR Badan Kredit Desa. Yang kedua, BPR bukan Badan Kredit Desa. Dan yang terakhir, Lembaga Dana Kredit Pedesaan atau LDKP. Contoh-contoh bank perkreditan rakyat di sini ada BPR Lestari, BPR Nusamba, BPR Bertarahaja, BPR Harta Kedatan, dan yang terakhir ada BPR Gunung Lesi. BPR ini fokus pada pemberian kredit dan layanan perbankan sederhana untuk usaha kecil dan menengah. Produk bank perkreditan rakyat. Produk pertama ada tabungan. Bicara soal tabungan, ada yang menarik jika menabung di BPR karena nasabahnya bisa digunakan biaya administrasi pada saat pembukaan maupun penutupan rekening. Selain itu, setoran awalnya juga terbilang cukup ringan, kisaran 10.000 sampai 100.000. Produk kedua ada deposit. Untuk produk deposit yang ditawarkan oleh BPR relatif sama dengan yang ditawarkan oleh bank umum. Misalnya bunga deposit yang ditawarkan rata-rata di angka 5% per tahun, ataupun adapun skema yang disediakan mulai dari 1, 3, 6 hingga 12 bulan. Produk ketiga ada kredit. Secara umum, fasilitas kredit yang disediakan oleh bank perkreditan rakyat yaitu berupa kredit usaha, kredit pemilikan rumah, kredit usaha kecil, dan kredit kepemilikan tanah, dan yang terakhir ada kredit dari bunga. Produk keempat ada SPI atau Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek. Jumlah bank perkreditan rakyat. BPR terus berkembang mengikuti pergerakan zaman. Jumlahnya pun sekarang sudah mencapai 1.558 BPR yang sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Tempatnya pun yang strategis. Selain merupakan lembaga intermediasi yang sesuai dengan undang-undang perbankan, BPR juga lembaga keuangan yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Kelebihan dan kekurangan bank perkreditan rakyat. Kelebihan, syarat pengajuan pinjaman menambah lebih mudah. Ketika pengajuan pinjaman BPR, pertimbangan utama bukanlah adanya agunan atau jaminan, melainkan prospek usaha jangka panjang. Kekurangannya tidak memiliki ATM, kartu kredit, dan m-banking. Salah satu kekurangan BPR dibandingkan bank umum adalah keterbatasan fasilitas keuangan yang tersedia. Manfaat bank perkreditan rakyat. Akses kredit yang mudah. BPR memberikan kemudahan akses kredit bagi usaha kecil dan menengah yang seringkali sulit mendapatkan pinjaman dari bank profesional. Pelayanan lokal. BPR seringkali berlokasi di daerah pedesaan atau bidang kota, menjadikan mereka lebih dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat setempat. Syarat yang lebih fleksibel. BPR biasanya menawarkan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan bank besar, sehingga lebih mudah bagi masyarakat dengan keterbatasan dokumen atau agunan untuk mendapatkan pinjaman. Pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan memberikan pinjaman kepada usaha kecil menengah, BPR mampu membantu dalam meningkatkan perekonomian lokal. Layanan perbankan dasar. Selain pinjaman, BPR juga menyediakan layanan perbankan dasar seperti tabungan, deposito, dan pembayaran tagihan yang membantu masyarakat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Pemberdayaan ekonomi lokal. BPR seringkali memberikan pendampingan dan edukasi kepada nasabah mengenai manajemen keuangan dan bisnis, membantu mereka mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Ainur Rawati dengan NIM 1724 perwakilan dari kelompok 1. Kelompok saya ingin bertanya, nomor pertama, apa yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR? Yang kedua, sebutkan 3 fungsi utama dari BPR. Yang ketiga, apa perbedaan mendasar antara BPR dan Bank Umum? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Fatmawati dari kelompok 8.
ingin bertanya, lalu apakah kriteria utama dalam menilai kelayanan kredit di BPR? 2. Apa yang dimaksud dengan kredit produktif? 3. Sebutkan 3 contoh produk tabungan di BPR. Nama saya Vitania Salsabila dengan NIM 6421294 perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaan yang pertama, bagaimana BPR dapat meningkatkan loyalitas nasabahnya? Pertanyaan kedua, sebutkan bentuk kredit yang umum ditawarkan oleh BPR. Pertanyaan ketiga, apa saja hambatan yang sering dihadapi oleh BPR dalam penyaluran kredit? Kenalkan, nama saya Naila Aulia Rahma dengan NIM 6424 Pertanyaan yang pertama, apa itu analisis kegagalan BPR? Pertanyaan kedua, mengapa UMKM menjadi target utama BPR? Yang ketiga, apa saja jenis jaminan yang biasa diterima oleh BPR? Kredit usahawan dari kelompok 3 yang bertanya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kredit mikro di BPR? Yang kedua, jelaskan syarat utama untuk mendirikan sebuah BPR. Yang ketiga, bagaimana pengaruh bunga BI terhadap kegiatan BPR? Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bank perkreditan rakyat? Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melayani kebutuhan masyarakat dalam hal simpanan dan pinjaman dengan kegiatan yang lebih sederhana dibanding bank umum dan berfokus pada masyarakat pedesaan. Yang kedua, seperti juga fungsi utama dari BPR. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito. Yang kedua, menyalurkan kredit ke masyarakat, terutama UMKM. Yang ketiga, memberikan layanan pembayaran sesuai izin Bank Indonesia. Yang ketiga, apa perbedaan dasar antara BPR dan bank umum? BPR tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dalam valuta asing, transaksi giro, dan layanan kartu kredit, serta bank umum melayani kegiatan tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Suka kelompok berapa? Apa? Ya, menjawab. Pertama, apa kriteria utama dalam menilai kelayakan kredit BPR? Kriteria utama adalah 5C, karakter atau ability atau kemampuan bayar, kapital atau modal, kolateral atau jaminan, dan kondisi atau kondisi utama usaha. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kredit produktif? Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan usaha seperti pembelian bahan baku atau alat produksi. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh produk tabungan di BPR. Yang pertama, tabungan harian. Yang kedua, tabungan merdeka. Yang ketiga, tabungan pendidikan. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana BPR dapat meningkatkan loyalitas nasabahnya? Jawabannya dengan memberikan pelayanan yang tepat, bunga yang kompetitif, produk yang sesuai dengan kebutuhan, dan bangunan hubungan personal dengan nasabah. Yang kedua, sebutkan kredit yang umum ditawarkan oleh BPR. Jawabannya kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumsi, dan kredit mikro. Yang ketiga, apa saja hambatan yang sering dihadapi oleh BPR dalam penyaluran kredit? Jawabannya, kurangnya dana jangka libur, risiko kredit macet, dan minimnya kepercayaan masyarakat. Kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Apa itu yang disebut kredit dalam BPR? Kredit adalah kalkulasi kemampuan calon kredit pembayaran ganti pinjaman yang dilakukan yang kedua, mengapa UMKM menjadi bagian utama di BPR? Karena UMKM memiliki besar terhadap ekonomi internasional dan seringkali terlibat mengakses bank umum. Yang ketiga, pertanyaan
bahwa syarat usaha mendirikan BPS adalah memiliki izin usaha dari OJK, memenuhi ketentuan modal minimal dan memiliki rencana bisnis yang sesuai. Ketiga, bagaimana pengaruh suku bunga Bank Indonesia terhadap kegiatan BPR? Kenaikan suku bunga Bank Indonesia dapat meningkatkan volume kredit dan deposit di BPR, mempengaruhi permintaan kredit dan simpanan. Di mana kelompok tiga ini kita pakai spin ya. Spinnya 3 orang. Ya 3 orang.